Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, before start, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala karena Allah masih memberikan banyak nikmatnya sehingga kita pada siang hari ini bisa kembali berjumpa untuk mempelajari yakni tentang akidah akhlak, yakni berkaitan dengan menjadi pribadi yang amanah dan jujur. Ada yang saya tunjuk, nanti beri tanggapan dengan gambar ini. Pejabat yang menimbun dana. Kemudian gambar yang kedua, ya silakan bisa memberi tanggapan kepada Ananda Nazifa, silakan. Itu adalah kegiatan mencontek yang harus dihindari ya. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Ya, semoga dari dua gambar ini kita bisa mengetahui ya materi yang akan kita pelajari, yaitu pentingnya bersifat amanah dan jujur dalam kehidupan kita. Jadi amanah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya apa? Aman, dapat dipercaya. Orang yang amanah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, tanggung jawab berkaitan sesama dengan manusia. Ini ada gambaran juga. Jadi amanah itu berkaitan berat dengan tanggung jawab yang amanah itu bagi manusia yang diberi amanah, diberi kepercayaan itu sangat berat sekali. Nah, bisa dilihat dari gambar ini. Allah ciptakan kita di bumi ini untuk apa? Untuk memimpin, menjadi khalifah di bumi ini, untuk merawat bumi ini dengan sebaik mungkin ya. Jadi jangan sampai kita merusak bumi ini dengan perbuatan yang itu dilarang dalam agama Islam. Nah, ini perintah amanah Allah sudah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yang artinya sesungguhnya Allah itu menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada yang ahlinya. Kita diberi jabatan, misalkan di kelas ini ya diberi amanah menjadi ketua kelas ya, atau bendahara, maka silakan dilaksanakan dengan sebaik mungkin karena itu akan menjadikan manfaat bagi diri kalian ya. Lalu bentuk amanah itu ada apa saja? Ada 3 di sini ya. Yang pertama yaitu amanah terhadap Allah Ta'ala, senantiasa menjalankan yang Allah perintahkan dan kita menjauhi apa yang Allah larang. Yang kedua, amanah terhadap diri sendiri. Nah, jadi di sini ya kita harus bertanggung jawab atas anggota tubuh kita ya, baik dari tangan kita, kaki kita, kepala kita, mata kita, telinga kita, semua akan dimintai pertanggungjawaban ketika nanti di akhirat. Dan amanah yang terakhir yaitu apa? Amanah terhadap orang lain. Nah, nih. Jadi kita sebagai makhluk sosial ya kita harus bertanggung jawab ya, memenuhi, menghormati dan memberikan hak orang lain dengan sesuai dengan haknya masing-masing. Amanah sebagai siswa yaitu apa? Ketika di sekolah ya menjadi siswa yang baik, rajin, mengerjakan tugas, melaksanakan amanah yang orang tua sama guru diberikan ya. Kemudian juga kalian apa? Menaati peraturan sekolah ya. Kemudian disiplin juga, dan ini taat yakni menjalankan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian dari amanah teguh pendirian, yakni kita memiliki prinsip apa? Yakni kita senantiasa memiliki prinsip yang kuat terhadap kebenaran. Akhlak yang kedua yaitu tentang pengertian jujur. Kesesuaian antara sikap ya, perkataan dengan perbuatan. Jadi itu sesuai ya. Jadi antara ucapan sama perbuatan itu sesuai. Jadi sebenarnya jujur itu mudah ya, seperti berkata apa adanya ya. Tinggal orangnya saja, kalau dia orangnya bagus akhlaknya, dia akan menerapkan akhlak jujur dalam hidupnya. Jadi ini contoh perilaku seorang siswa yang tidak menerapkan sifat jujur, harus dihindari karena ini bukan akhlak yang bagus. Dan ini termasuk perbuatan yang curang ya, di dalam Islam itu dilarang. Menyebarkan berita hoaks atau bohong itu juga termasuk perilaku tidak jujur yang harus dihindari. Di sini ada beberapa pertanyaan, coba Yanda mau meminta tanggapan dari beberapa siswa nanti yang Yanda tunjuk ya. Kamu itu berkata jujur kepada orang lain. Ya merasa tenang dan merasa tidak terbebani ya. Karena kalau kita berbohong itu pasti kita masih menyimpan perasaan yang pokoknya membuat kita keberatan gitu ya.
Ya, terima kasih Ananda Gelar sudah menjawab dengan baik. Jadi dengan kita berkata jujur, berkata benar itu akan menjadikan kita aman ya, tidak terbebani. Kan ya, karena kita mengatakan yang sebenarnya, yang aslinya, tidak merekayasa. Kemudian Yanda minta pertanyaan yang kedua kepada Ananda Aron ya. Pertanyaannya yaitu bagaimana perasaan Aron ketika dirimu itu dibohongi sama temenmu? Nah, bagaimana tanggapanmu? Saya akan merasa kecewa terhadap teman dan merasa dikhianati. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, jadi kalau kita itu dibohongi sama orang lain ya, kita merasa dikhianati ya, merasa ya kita dipermainkan. Nah, maka jangan sampai kita juga membohongi orang lain. Ya, kemudian pertanyaan yang terakhir, silakan kepada Ananda Anissa bisa menjawab. Ya, ini pertanyaannya. Bolehkah kita menyembunyikan suatu kebenaran ya yang sudah kita ketahui? Ya, silakan dijawab Anissa. Tidak boleh, karena kita harus berbicara jujur apa adanya, tidak boleh dikurang-kurangkan dan dilebih-lebihkan. Oke, kita lanjutkan. Materi selanjutnya itu tentang dalil kejujuran. Jadi Allah Ta'ala telah memerintahkan ya sifat jujur ini dalam Al-Quran maupun Rasulullah juga sebutkan dalam hadisnya. Nah, Allah perintahkan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ahzab ayat 70. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya, artinya, hei orang-orang yang beriman, ya bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Nah,